Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma wa rzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang sistem reproduksi pada manusia untuk pertemuan ke-1. Ini kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pertemuan pertama ini, yaitu yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran siswa dapat mendeskripsikan pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang tujuan terakhir yaitu mengidentifikasi proses pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Materi yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Di dalam tubuh kita itu ada 2 macam sel, yaitu sel tubuh yang menyusun tubuh kita dari rambut, kulit, kemudian otot, tulang, darah. Kemudian sel yang kedua yaitu sel gamet atau sel kelamin. Ya, sel kelamin ada 2 macam, yaitu sel telur dengan sel sperma. Pembelahan sel ada 2 macam. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. 2 sel anakan ini memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom dari sel induknya. Nah, sel anakan ini karena jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya, itu namanya kromosomnya namanya kromosom diploid atau 2N. Kemudian pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Setiap sel anakan itu memiliki jumlah kromosom yang separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, karena separuh ini maka bersifat haploid atau 1N. Berikut gambar atau bagan pembelahan mitosis. Ya, ada 4 fase: profase, metafase, anafase, dan telofase. Bisa dilihat pada bagan, pada tahap profase itu membran inti mulai rusak. Membran inti itu adalah membran yang mengelilingi bahan inti atau yang mengelilingi kromosom. Kemudian benang-benang kromatin akan memadat menjadi kromosom tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada tahap metafase. Kromosom yang tadi sudah terbentuk itu akan berjejer pada bidang ekuator atau bidang tengah, ya, namanya bidang pembelahan. Nanti yang membelah itu bagian tengahnya. Kemudian tahap anafase, kromosom tadi akan memisahkan diri, ya, sesuai dengan pasangannya. Pasangannya akan memisahkan diri menuju ke kutub. Ya, kemudian tahap telofase, membran intinya mulai bergabung di masing-masing pembelahan. Kemudian terjadilah pembelahan menjadi 2. Nah, jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induknya pada tahap profase. Ya. Kalau di tahap profase itu kromosomnya ada 8, maka di tahap telofase itu masing-masing sel anakan ya jumlahnya ada 8. Ya, itu namanya kromosom diploid, ya. Kemudian berikut ini adalah pembelahan meiosis, bagannya seperti ini, ya. Nah, pembelahan meiosis itu ada 2 tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap-tahapnya sama seperti tahap pada pembelahan mitosis, hanya saja pada tahap meiosis itu 2 kali. Makanya menghasilkan 4 sel anakan, ya. Baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah profase 1. Yaitu membran inti mulai rusak, ya, sama seperti pada tahap mitosis. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom.
Kemudian pada tahap metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan, yaitu bidang ekuator yang di tengah. Pada tahap anafase 1, kromosom yang pasangan, yang tadinya berpasangan akan memisah ya, menuju kutub-kutub yang berlawanan. Setelah memisah, masuk ke tahap telofase 1 ya. Membran inti mulai terbentuk pada masing-masing sel anakan yang pertama ini. Nah, pada tahap telofase 1 ini jumlah kromosomnya masih sama dengan jumlah kromosom pada sel induknya. Kemudian masuk ke meiosis 2 ya, diawali dari profase 2. Di masing-masing dua sel anakan tadi membran intinya mulai rusak ya. Kemudian kromatidnya bergerak ke bidang pembelahan ke tengah ya, itu masuk pada metafase 2. Kemudian masuk kepada anafase 2, kromatid pisah. Nah, ini yang bedanya di sini nih kalau pada mitosis dengan pada meiosis. Di sini kromatidnya berpisah di masing-masing dua sel anak itu akan terpisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap telofase inilah kemudian terjadi pembelahan yang mana masing-masing dua sel anakan itu menjadi dua lagi ya. Nah, jumlah kromosomnya itu separuh dari kromosom pada profase 1. Nah, inilah namanya hasil akhir dari pembelahan meiosis, yaitu jumlah sel anakannya ada 4, kemudian kromosomnya bersifat haploid atau jumlahnya separuh dari sel induknya pada tahap profase 1 ya. Baik, sekarang kita menuju ke organ reproduksi. Yang pertama pada laki-laki dulu ya. Kita lihat gambarnya di sini ada gambar organ reproduksi pada pria atau laki-laki ya. Perlu diingat ya anak-anakku bahwa pembelajaran biologi atau IPA kalau sistem reproduksi kita tidak ada kata tabu ya, tidak ada kata saru ya. Di sini kita sedang belajar memahami struktur tubuh di dalam kita sendiri ya. Baik, kita awali karena di sini menggunakan bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan ya. Dari atas sendiri itu ada urinary bladder atau kantong urin. Ya, kantong urin itu yang menampung urin. Ya, biasanya kalau kamu pengen pipis, lah di sini akan terasa tidak nyaman. Ini namanya kantong urin. Ya. Kemudian ada pubic bone. Bone itu tulang ya, tulang pubis. Ya. Kemudian ada prostate gland. Nah, prostate gland itu adalah kelenjar prostat. Nah, ini yang mengatur keluarnya urin di sini ini. Ya. Kerannya ya ibaratnya ya. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran untuk menyalurkan sel sperma nih pada laki-laki ya. Kemudian ada penis. Nah, penis ini merupakan organ reproduksi pada laki-laki yang kelihatan tampak dari luar ya. Kemudian ada uretra. Uretra itu saluran urin yang ada di dalam penis. Ya, kemudian ke sebelah kanan yang atas ada seminal vesicle. Vesicle itu penampung ya. Jadi kantong yang menampung sperma atau semen ya. Nah, di sini bahasa biologinya itu semen itu adalah cairan sperma ya, bukan semen untuk bangunan ya. Tapi semen itu adalah sperma. Dalam bahasa Inggris semen itu adalah sperma atau dalam bahasa Indonesia itu air mani gitu ya. Lah, seminal vesicle itu adalah kantong untuk menampung semen, menampung sperma. Kemudian kalau rektum itu bukan bagian sistem reproduksi, tapi itu bagian dari pencernaan ya. Kemudian yang bawahnya ada bolduretral gland. Ini kelenjar Cowper namanya ya, kelenjar Cowper yang di sini dia berfungsi untuk mengeluarkan cairan pembersih ya. Pembersih biasanya keluar pada saat laki-laki mengalami birahi gitu ya, cairan bening. Itu fungsinya untuk membersihkan saluran uretra. Kemudian ada epididymis. Epididymis itu merupakan saluran yang berkelok panjang sekali. Ini adanya di testis ya. Epididymis ini merupakan tempat pematangan sel sperma. Ya, dari mana sel spermanya? Dari testis ya. Nah, testis inilah merupakan organ utama pada sistem reproduksi laki-laki.
Karena apa? Karena testis ini menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Hormon inilah yang akan mempengaruhi perkembangan sekunder pada laki-laki. Kemudian terakhir ada skrotum. Skrotum itu kantong ya, kantong yang membungkus testis ya. Itu sistem reproduksi pada laki-laki. Berikutnya adalah proses pembentukan sperma ya. Kita kembali lagi sebentar. Di sini ada organ yang namanya testis ya. Testis ini merupakan tempat produksi sel sperma. Kita pelajari prosesnya. Kita lihat bagannya. Nah, ini. Jadi di bagian testis itu ada pabrik namanya testis ini ya, pabrik untuk membuat sel sperma. Tempatnya di mana? Lah ini. Jadi di sebelum sampai epididymis itu ada saluran yang panjang. Ini kalau diperbesar namanya tubulus seminiferus ya. Saluran pengumpul semen ya. Kemudian kalau epididymis itu tempat pematangan sel sperma. Nah, kalau tubulus seminiferus diperbesar ya, akan tampak seperti gambar yang paling kanan sendiri ya. Spermatogonium ini merupakan sel yang masih bersifat diploid ya. Kemudian terjadi pembelahan meiosis ya. Kenapa tadi diawali di materi pertama itu tentang pembelahan meiosis atau mitosis? Karena di pembelahan meiosis ini merupakan di situ proses pembelahan meiosis itu adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis ya. Dari satu spermatogonium membelah menjadi dua, spermatosit primer, kemudian menjadi spermatosit sekunder, membelah lagi menjadi hasilnya 4 spermatid ya. Kemudian terbentuk spermatozoa. Spermatozoa itu nama biologinya sel sperma ya. Jumlahnya ada 4. Dari satu spermatogonium menghasilkan 4 sel sperma ya. Berikutnya adalah organ reproduksi pada wanita ya. Ini adalah organ reproduksi pada wanita yang dilihat dari samping ya. Organ reproduksi wanita itu sebenarnya dibedakan menjadi 2, bagian luar dengan bagian dalam. Kalau bagian luar ya, itu yang tampak adalah bagian vagina namanya ya. Ada labium minora, labium mayora, dan ada bagian yang namanya klitoris. Itu yang tampak dari luar. Nah, di sini kita akan mempelajarinya dari secara keseluruhan, baik dari luar maupun dalam ya. Kita awali dari organ yang pertama adalah ovarium. Nah, ovarium ini merupakan organ reproduksi utama pada perempuan karena ovarium itu menghasilkan sel telur ya dan hormon estrogen dan progesteron. Nah, kalau laki-laki tadi apa? Namanya testis, ya, organ reproduksi utamanya menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Nah, kalau ovarium ini analoginya ya. Jadi di ovarium itu menghasilkan sel telur sekaligus juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya. Kemudian organ berikutnya adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu adalah saluran yang mana ketika ovarium menghasilkan sel telur, maka sel telurnya akan keluar melalui saluran ini. Nah, di tuba Fallopi inilah terjadi pembuahan, bertemunya sel sperma dengan sel telur. Kemudian berikutnya adalah uterus. Uterus itu rahim ya. Rahim itu adalah tempat di mana janin berkembang yang berasal dari zigot, yaitu pertemuan sel sperma dengan sel telur. Namanya zigot, nanti zigot akan melewati tuba Fallopi dan tertanam pada uterus, akan tumbuh menjadi janin. Kemudian ada serviks. Serviks itu mulut rahimnya. Jadi ada lubangnya ya, namanya di bagian dalam sana namanya mulut rahim atau serviks. Kemudian ada vagina. Vagina itu adalah saluran untuk reproduksi atau kopulasi ya. Kopulasi pakai K ya. Dan juga sebagai saluran keluarnya janin atau bayi pada saat melahirkan dan juga saluran untuk menstruasi ya. Itu saluran vagina. Kemudian ada uretra. Uretra itu saluran untuk mengeluarkan urin ya. Kalau pada laki-laki uretra dengan saluran untuk mengeluarkan sperma itu sama, tapi kalau pada perempuan salurannya berbeda ya. Uretra sendiri untuk mengeluarkan urin sendiri, kemudian untuk yang reproduksi sendiri. Kemudian bagian yang luar yang tampak itu ada klitoris, kemudian labium minora dan labium mayora. Ini akan terlihat tampak dari luar ya. Berikutnya pembentukan sel telur atau ovum ya. Kita lihat badannya ya, berasal dari apa? Corpus albicans. Kemudian nanti kalau
tadi sel sperma atau spermatogenesis menghasilkan 4 sel anakan, tetapi kalau pada sel telur, lah ini prosesnya itu sebenarnya menghasilkan 4 sel anakan, tapi yang 3 itu mengalami reduksi atau mengalami degenerasi maksudnya. Jadi melebur, menghilang ya. Harusnya menghasilkan 4, tapi dalam prosesnya yang 3 ini akan mengalami peleburan atau degenerasi. Sehingga sel telur yang dihasilkan oleh perempuan itu 1 yang matang selama 28 hari sekali. Ya, itu materi untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya tentang siklus menstruasi, kemudian fertilisasi dan kehamilan, serta penyakit pada sistem reproduksi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.